untuk tampilan di monitornya. Ya, jadi di bagian ini adalah variasi section of the main body of the text do not seem to flow very smoothly. Terus, please consider the overall structure of the paper and show the similar section. Kemudian di bagian conclusion section atau bagian kesimpulan, conclusion could be improved to better reflect the large amount of the information review in the relation of the title objective of the paper. Nah, jadi pada saat membuat kesimpulan tersebut, nah jadi kalau waktu sebelumnya yang sebelum direview itu kesimpulannya ini masih cukup singkat ya, belum bisa memberikan nah di sini nih ini ada conclusion atau yang tadi ada kata conclusion ya, conclusion atau kesimpulan. Nah, kesimpulan ini waktu itu kesimpulan itu hanya masih cukup singkat, hanya berupa dua kalimat ini. Jadi belum memberikan kesimpulan yang secara menyeluruh dari atau kesimpulan yang baik dari informasi atau dari judul atau tujuan dari karya ilmiah tersebutnya. Akhirnya ditambahkanlah penjelasan kesimpulan yang lebih komprehensif, lebih mendetail lagi. Nah, ini adalah penambahannya. Jadi di bagian ini ditambahkan penjelasannya. Nah, ini ada yang dikasih keterangan. An explanation of the conclusion has been aided by providing research result and providing preventive solution to overcome pump vibration that exceed the natural frequency value. Jadi itu ditambahkan di situ. Kemudian setelah itu, nah di bagian ini, in my view, the conclusion should be explained. The better summary is the overall feel of the main review section to give the reader a strong message. Some of the reference outdated. Nah, ini ada komentar lagi rupanya dari reviewernya. Ada beberapa referensi atau referensi itu artinya ini referensi itu dibilang outdated. Outdated itu sudah kadaluarsa, sudah jadul, zaman dulu, artinya sudah terlalu jauh referensi yang dipergunakan. Waktu itu ada sempat memasukkan referensi kalau misalkan ini publikasi tahun 2020, berarti kalau ditarik 5 tahun sebelumnya itu tahun 2015. Nah, waktu itu sempat masukkan di tahun 2013 atau di tahun 2012. Nah, akhirnya itu referensi tersebut diganti. Nah, ini bisa dilihat di bagian ini. Ini ada referensinya publikasi di tahun 2020, kemudian 2019, ini 2019, kemudian di 2019, 2018, 2018, 2018, 2019, kemudian ini 2017, terus 2016 ya, karena waktu itu di tahun 2020 ya publikasinya 2016, 2018, karena dia 5 tahun terakhir, ini 2015 ya, ini paling terakhir 2015, kemudian 2016, kemudian 2016, 18, 19, terus 2018, 2019, terus ini 2020, 2016, ini 2019, kemudian 2019,
Kemudian karena ini adalah semacam buku ya, semacam e-book, buku manual book ya. Jadi international standar. Jadi standar ISO itu ini bukan hasil dari penelitian tapi standarisasi untuk suatu mesin yang beroperasi. Pada saat beroperasi tersebut dia mengeluarkan vibrasi atau getaran. Ini standarisasinya dikeluarkan di tahun 98. Jadi ini bukan penelitian tapi ini merupakan buku pedoman untuk standar ISO. Itu di tahun 1998. Ini adalah kalau yang lainnya sisanya adalah jurnal semua atau publikasi sebelumnya. Jadi itu yang dilengkapi. Nah, setelah melengkapi itu, jadi selanjutnya adalah mengirimkan ulang atau menyampaikan lagi, dikirimkan lagi ke publishernya untuk diterbitkan atau dikirimkan kembali kan, karena ada please send me back, tidak kirimkan kembali. Setelah itu dilengkapi, dikirimkan lagi paper tersebut ke alamat ini. Nanti setelah dikirimkan nanti akan ada jawaban atau ada balasan sekitar 2 minggu. Itu dikomentari lagi apakah sudah cukup atau sudah puas dari editornya atau reviewernya untuk menjawab atau jawaban yang diberikan. Kemudian setelah paper tersebut diterima, biasanya nanti ada charge atau biaya publikasi. Nah, biaya publikasinya itu bisa dilihat di bagian ini. Jadi ada nah ini namanya APC. Jadi ingat aja Article Processing Charge. Jadi ada paper yang berbayar, ada paper yang ketika Anda mengirimnya itu Anda tidak bayar. Tapi pada saat orang mau mendownload itu kena charge. Nah, kena charge itu berapa besarnya? Di bagian ini, author whose paper is accepted for publication in Journal of Mechanical Engineering Research and Development Technological is subjected to pay $300. Jadi Anda diminta untuk membayar atau melakukan publikasi untuk mempublikasikan paper tersebut dengan membayar $300. Ya tinggal kalau misalkan dikurskan ke rupiah itu kalau di sekitar 4,6 sekian lah. Jadi dilihat dolarnya berapa pada saat itu, pada hari itu. Nah, jadi nanti setelah itu paper Anda akan keluar. Jadi kalau misalnya di bagian itu nanti Anda bisa lihat paper yang tadi di bagian sini. Nah, ini ada jurnal dan semua paper ini bisa di-download secara free karena autornya itu sudah membayar pada saat melakukan publikasi. Jadi misalkan saya ketik tadi, nah saya ada di bagian ini papernya. Jadi ada di bagian ini safety factor of pump vibration. Jadi coba aja nanti dilihat ya papernya. Nanti saya kirim URL-nya di kolom chat, Zoom. Ya. Jadi ada di kolom chat Zoom, diklik aja di situ. Nah, nanti ini adalah papernya. Nanti kalau misalkan Anda publikasikan, namanya paper ini akan keluar di sini. Nama-nama penulisnya, misalkan ini ingin di-download, klik download, nanti akan keluar di sini judul, ini adalah judul papernya, judul
Judul paper tersebut Safety Factor of Pump Vibration on Ship based on the natural frequency of pump vibration berdasarkan standar ISO dengan nomornya ini 1081163. Kemudian autornya adalah penulisnya saya dengan Pak Amir ya, Pak Amir dari Teknik Perkapalan, ada Pak Rusdi dan Pak Saiful. Nah, ini adalah autornya. Kemudian afiliasi, nanti afiliasinya itu akan tertulis di sini. Di sini akan tertulis Faculty of Engineering, Mechanical Engineering, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Jalan Limo Raya nomor 85 Kecamatan Limo Depok, Jawa Barat 165514. Lalu corresponding author, dan di bagian ini Anda bisa melakukan download secara free dari paper tersebut. Jadi paper ini bisa diakses dengan secara free atau dengan secara gratis full paper itu bisa di download. Jadi kalau misalnya di download dia diklik nanti akan keluar PDF-nya, file PDF. Nah, di bagian sini akan keluar file PDF. Nah, ini adalah file PDF-nya. Kemudian, lalu bagaimana melakukan tracking lagi? Apakah paper tersebut atau publisher tersebut masuk ke dalam indeks Scopus atau belum, atau bagaimana? Anda bisa melakukan tracking dengan menggunakan kode ini. Di sini ada kodenya 1024-1752. Caranya adalah di layarnya sudah masih keluar ya tampilannya. Masih, Pak. Tampilan mana tadi? Scopus ya. Nah, ini tampilan URL Scopus. Jadi saya taruh kirim di kolom chat ya, kolom chat Zoom itu mana chat Zoom-nya. Nah, ini ada kolom chat Zoom-nya. Ini ada URL Scopus. Jadi pada saat ini tadi adalah masukkan kode ini. Ini kodenya 1024-1752. Jadi caranya adalah dengan cara source, apakah publisher itu ada di Scopus, ketikkan ini ISSN tadi berapa? 1024 1752 1024 1752. Nah, ini diklik di sini, find source. Nah, jadi nanti akan keluar keterangan Journal of Mechanical Engineering Research and Development. Di bagian sini ada keterangan open access. Artinya kalau misalnya ada tulisan open access, itu jurnal itu bisa di-download secara gratis, secara free. Jadi Anda bisa mendownload di Journal of Mechanical Engineering Research and Development ini bisa di-download secara free atau secara gratis. Secara full paper ya, dari halaman pertama sampai halaman akhir itu bisa di-download. Kemudian bagaimana historinya, histori dari publishernya ini bisa di tracking lagi, dilacak di Scopus. Nah, dia di Scopus itu dari tahun
95, 97, 2001, 2014, dan 2020. Nah, publishernya ini adalah Scientific Press. Jadi jurnal tersebut masuk ke dalam Scopus. Oke, baik. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, ada lagi pertanyaan? Pak, mau tanya Pak, eh, terkait mata kuliah metode penelitian nih Pak. Untuk teman-teman yang belum presentasi gimana Pak? Ada berapa orang yang belum presentasi? Masih ada berapa kelompok? Sepertinya mungkin masih banyak Pak. Ada yang hadir nggak di sini kelompoknya? Ada. Setahu saya yang baru presentasi itu 4 atau 5 kelompok gitu. Yang 4 atau 5 ya? Jadi bagaimana Pak untuk teman-teman yang belum presentasi? Waktunya atau gini aja, kalau misalnya ada yang mau presentasi, presentasi. Tapi kalau misalnya eh, ada yang siap nggak kelompoknya mau presentasi? Kalau hari ini sih ada Pak. Ya, yang sekarang waktunya masih ada sekitar berapa ya? 10-15 menit lagi ya. Coba aja kalau misalnya ada yang siap di presentasikan, nanti kita bisa diskusikan atau eh, kasih tambahan atau komentar dari presentasi tersebut. Jadi kalau misalnya yang belum sempat presentasi, nanti eh, judul dari tugas kelompoknya itu kirimkan di Edmodo ya, dengan menuliskan nama anggota dari timnya, kemudian dituliskan, terus judul dari eh, PowerPoint-nya yang diupload di Edmodo. Kira-kira ada yang bisa menampilkan atau ada yang bisa presentasi untuk tugas kelompoknya, untuk mengisi waktu sekitar 20 menit lagi atau 15 menit lagi, sekitar 15 sampai 20 menit. Pak, Ya, kan hari ini harusnya kelompok saya, Pak. iya. Tapi kelompok saya belum pada join, Pak. Di telepon juga pada nggak bisa, Pak. Belum pada join. Yang Iya. udah join, maksudnya udah ada di sini di Zoom online ini udah berapa anggotanya? Baru saya doang, Pak. Yang 2 belum join, Pak. 2 belum join. Tapi udah dikasih tahu. Udah tadi, Pak. Ya sudah, jadi coba ditampilkan yang ada dulu, nanti berjalannya waktu bisa ikut masuk ke ini untuk presentasinya. Iya, Pak. Bentar, Pak.
boleh dari kelompok saya nggak, Pak? Udah lengkap Pak kelompoknya? Sudah sih, Pak. Ya, bisa juga kalau misalnya sudah siap semua, bisa di share screen untuk tampilan di layarnya. Sebentar, Pak. Pak, minta perizinan untuk share screen, Pak. Udah bisa. Apakah sudah kelihatan? Ya, sudah keluar, ditampilkan layar penuh. Bentar, Pak. Lagi proses. Apakah sudah kelihatan? Ya, sudah kelihatan, bisa dimulai. Oke, baik teman-teman. Apakah Saudara Dwi dan Panes sudah siap? Siap, Pak Ketua. Siap. Ya, Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Ya, baik. Kami dari kelompok selanjutnya yang akan presentasi mengenai tugas metode penelitian. Yang di sini kami ada 3 orang. Yang pertama, silakan Saudara Dwi memperkenalkan diri. iya, nama saya Muhammad Dwi, NIM-nya 17103111003. Selanjutnya ada Vanessa. Saya Nazari Alvanesa dengan NIM 171031101. Ya, dan saya sendiri Rizky Juli Ramadi dengan 023. Oke, baik teman-teman, kita langsung aja masuk ke judulnya. Jadi pada kesempatan presentasi kita kali ini, judul yang kita ambil itu adalah analisis perpindahan panas performa low pressure heater pada PLTU Unit 3 atau LPH, low pressure heater. Mungkin bisa dijelaskan selanjutnya mengenai latar belakang. Saudara Dwi. Oke, baik. Saya akan menjelaskan latar belakangnya. Jadi seperti yang kita umum tahu, untuk PLTU itu dia kan menggunakan siklus Rankine. Jadi pada siklus Rankine regeneratif, lalu digunakan feed water heater, yang dimana feed water heater ini kita pernah pelajari juga di perpindahan panas sama sistem pembangkit tenaga, itu gunanya buat meningkatkan efisiensi pada salah satu boiler sehingga tidak memerlukan panas yang berlebih karena telah dipanaskan terlebih dahulu sebelum masuk boiler dengan heater, yaitu low pressure heater. Jadi gunanya lebih untuk meningkatkan efisiensi. Makanya ditambahkan low pressure heater. Oke. Iya. Next.
Jadi dari tadi sudah dijelaskan oleh Saudara Dwi bahwasanya low pressure heater ini merupakan komponen yang penting untuk meningkatkan efisiensi siklus. Karenanya peran low pressure heater atau LPH ini dalam sebuah sistem pembangkit maka diperlukan itu adanya perhitungan untuk mengetahui unjuk kerjanya dari low pressure heater tersebut. Nah, setelah itu kami menentukan rumusan masalahnya, yaitu bagaimana nilai perpindahan panas dan juga kinerja atau effectiveness-nya dengan metode analisa yang digunakan, yaitu dengan metode LMTD dan NTU. Terus kemudian setelah kita menentukan rumusan masalah, kita ada tujuan penelitiannya. Gitu. Yang pertama, tujuannya adalah menganalisis laju perpindahan panas low pressure heater-nya. Terus yang kedua, itu menganalisis kinerja low pressure heater-nya. Nah, terus kemudian terdapat ada batasan masalah. Yang pertama itu heat exchanger yang digunakan adalah raw pressure heater tipe 1. Kemudian yang kedua batasan masalahnya adalah pengambilan data berdasarkan data lapangan yang didapat dari control room. Terus yang ketiga, fluida sisi tube adalah feed water. Kemudian yang keempat, fluida sisi selnya adalah steam. Terus yang kelima, perhitungan perpindahan panas diasumsikan dalam kondisi steady state. Terus yang terakhir atau yang keenam, hanya diperhitungkan perpindahan panas secara konduksi, konveksi, dan radiasi diabaikan. Ya, cukup. Terima kasih. Ya, itu saja presentasi dari kelompok kita. Mungkin bagi teman-teman atau Pak Damora ada tambahan atau mau meninjaunya atau memberi kritik atau pertanyaan. Ya, oke. Sebelumnya ada pertanyaan dulu nggak dari siapa yang lainnya sebelum saya memberikan komentar? Ada siapa tuh yang angkat tangan? Muhammad Qaddafi. Maaf Pak, Ada yang kepencet ingin- Pak, kepencet. Oh, kepencet, bukan angkat tangan mau apa? Memberikan pertanyaan. Bukan Pak, maaf Pak. Ya, oke. Kita lihat ya. Ini adalah judul proposal penelitian. Coba di halaman berikutnya. Halaman apa? Slide berikutnya di klik.